Selama bertahun-tahun, Pasar Sido Makmur Blora bukan sekadar pusat ekonomi, melainkan sebuah teater kekacauan yang seolah tak tersentuh. Di balik hiruk-pikuk transaksi sayur dan daging, tersimpan sebuah persoalan klasik, yakni anarki berparkiran. Bayangkan sebuah labirin kendaraan yang saling mengunci, di mana deretan motor dan mobil tumpah ruah tanpa aturan, menciptakan simpul kemacetan yang mencekik nadi kota. Namun, kekacauan ini bukanlah tanpa sutradara. Di sana beroperasi pasukan bayangan, petugas-petugas tak terdata yang muncul dari balik pilar beton, menagih rupiah demi rupiah tanpa identitas resmi yang jelas. Keluhan warga bukan lagi sekadar bisikan, melainkan jeritan yang memekakkan telinga. Masyarakat dipaksa masuk ke dalam lingkaran setan pungutan berlapis. Baru saja memarkirkan kendaraan, kantong sudah terkuras. Berpindah titik sedikit saja, tangan lain sudah menanti. Ini bukan sekadar masalah salah urus, melainkan sebuah kebocoran masif yang tak kasat mata. Uang rakyat yang seharusnya mengalir menjadi aspal jalan atau lampu penerangan justru memuap entah kemana, hilang ditelan sistem yang usang. Dampaknya nyata dan mematikan bagi pendapatan asli daerah atau PAD. Blora secara finansial kehilangan potensi miliaran rupiah hanya karena pembiaran itu yang berkedok retribusi. Sampai kapan jantung ekonomi Blora ini dibiarkan menjadi ladang jarahan para oknum ini? Publik menunggu, apakah ini akan terus menjadi lubang hitam, ataukah keberanian untuk membenahi sistem akan segera datang? Sebuah fenomena luar biasa baru saja tercatat dalam lembaran sejarah ekonomi Kabupaten Blora. Berdasarkan data mutakhir dari Dindakop UKM Blora, Pasar Sido Makmur kini menjadi saksi bisu atas sebuah transformasi finansial yang tak terbayangkan sebelumnya. Lewat gebrakan e-parkir, sistem konvensional yang lama tertinggal kini berganti menjadi mesin pencetak pendapatan asli daerah, PAD, yang sangat perkasa. Keajaiban angka dari jutaan menuju miliaran. Mari kita lihat perbandingan yang mencengangkan ini. Era kegelapan, Januari hingga Juni 2025. Sebelum sentuhan teknologi hadir, pendapatan parkir seolah berjalan di tempat. Dengan rata-rata hanya Rp1.100.000 per hari, total yang terkumpul selama 6 bulan pertama hanya menyentuh angka Rp200.200.000, sebuah angka yang sangat jauh dari potensi aslinya. Era kebangkitan digital, Juli hingga Desember 2025. Begitu sistem e-parkir diaktifkan, gelombang rupiah tak lagi terbendung. Hanya dalam kurun waktu 6 bulan kedua, pendapatan melonjak drastis hingga menyentuh angka fantastis Rp1.022.658.000. Ini bukan sekedar kenaikan, melainkan lompatan kuantum ribuan persen.
Berkat efisiensi dan transparansi sistem digital, total pendapatan parkir di Sido Makmur sepanjang tahun 2025 sukses menembus angka spektakuler Rp1.992.658.000. Angka ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa digitalisasi adalah kunci utama dalam menutup kebocoran anggaran dan memaksimalkan potensi daerah. Namun ini baru permulaan. Dengan momentum yang kian memanas, kami memproyeksikan tahun 2026 akan menjadi tahun emas bagi Sido Makmur. Target telah ditetapkan di angka yang sangat berani, Rp3.650.000.000. Satu persatu rupiah dari e-parkir akan dikembalikan untuk membangun Blora yang lebih hebat, lebih modern, dan lebih sejahtera. Pasar Sido Makmur kini bukan sekedar tempat belanja, melainkan simbol kejayaan ekonomi baru rakyat Blora. Kegelapan yang selama bertahun-tahun menyelimuti pasar Sido Makmur kini sirna seketika, terhapus oleh cahaya teknologi yang tak kenal kompromi. Sebuah gempa tektonik ekonomi terjadi saat sistem e-parkir resmi membelah kesemrawutan pasar. Apa yang terjadi kemudian bukan sekedar perubahan, melainkan sebuah ledakan finansial yang mengguncang catatan sejarah daerah. Dulu, pundi-pundi daerah hanya menerima tetesan kecil yang memprihatinkan. Namun kini, angka-angka itu menari dengan liar. Dari rata-rata yang hanya recehan sebesar Rp33 juta per bulan, pendapatan asli daerah atau PAD meroket tajam hingga menembus angka fantastis Rp300 juta per bulan. Ini bukan sekedar kenaikan, ini adalah lompatan kuantum 800% yang membongkar tabir kemana larinya uang rakyat selama ini. Di ruang kerjanya, Kiswoyo, Kepala Dindakkop UKM Blora, mengungkapkan fakta yang mencengangkan. Target awal yang semula dipatok dengan hati-hati di angka 7 hingga 8 juta rupiah per hari, ternyata dilumat habis oleh realita di lapangan. Ini bukan sekedar perang mengejar angka, tegas Kiswoyo dengan nada penuh keyakinan. Ini adalah misi suci menjalankan amanat Presiden melalui Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kami tidak lagi bermain di ruang gelap. Kini, setiap rupiah yang keluar dari kantong warga terpantau secara real-time, detik demi detik, melalui monitor digital yang dingin namun jujur. Dana tersebut mengalir deras, masuk secara bruto langsung ke kas daerah tanpa sempat mampir ke tangan-tangan jahat. Tamat sudah riwayat pungli. Tidak ada lagi celah, tidak ada lagi kompromi, dan tidak ada lagi ruang bagi para mafia parkir untuk bermain. Teknologi telah menjadi hakim yang adil, memastikan setiap perak uang rakyat kembali untuk membangun Blora. Bayangkan sebuah skenario di mana kegelapan total tiba-tiba melanda, atau antrean kendaraan mengular tanpa ujung, layaknya naga raksasa yang tak tertahankan. Tantangan teknis yang mengerikan ini, mulai dari pemadaman listrik yang melumpuhkan hingga kemacetan horor di pintu masuk, bukan lagi sekadar mimpi buruk bagi pemerintah. Mereka telah bersiap untuk perang teknologi ini. Demi menjaga ritme kota agar tetap berdenyut, pemerintah tidak main-main. Armada genset raksasa berkapasitas tinggi
telah disiagakan di garis depan, siap menyalak dalam hitungan detik jika aliran listrik utama berkhianat. Namun, kejutan sebenarnya terletak pada infrastruktur fisiknya. Sebuah kanal khusus yang megah dibangun. Pintu-pintu eksklusif bagi armada roda 2 dibuka, dipersenjatai dengan sistem pembayaran cashless atau non-tunai yang secepat kilat, memastikan tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mencari uang kembalian. Namun, inilah bagian yang paling menggetarkan jiwa. Di tengah gempuran otomatisasi yang dingin dan kaku, pemerintah menolak untuk menjadi kejam. Alih-alih membuang para juru parkir lama ke jurang pengangguran, sebuah transformasi radikal sedang terjadi. Para penjaga aspal kawakan ini tidak disingkirkan oleh mesin. Sebaliknya, mereka menjalani pelatihan intensif, ditempa ulang untuk berevolusi menjadi operator sistem digital yang canggih. Mereka yang dulunya memegang peluit, kini memegang kendali teknologi. Ini bukan sekadar modernisasi, ini adalah pembuktian bahwa teknologi bisa berjalan beriringan dengan nurani. Pasar Sido Makmur bukan lagi sekedar tempat transaksi sayur dan daging. Ia telah bertransformasi menjadi epicentrum revolusi teknologi yang mengguncang Jawa Tengah. Saat ini, Sido Makmur berdiri tegak sebagai cermin masa depan. Sebuah mahakarya yang membuktikan bahwa visi Blora Smart City bukan sekedar isapan jempol belaka, melainkan realitas yang berdenyut kencang. Kesuksesan luar biasa di Sido Makmur hanyalah awal dari sebuah ledakan besar. Sebagai pilot project yang mencatatkan kemenangan gemilang, sistem canggih ini tidak akan berhenti di situ. Siapkan diri Anda, karena 3 pasar rakyat raksasa lainnya sedang berada dalam bidikan radar modernisasi. Gelombang digitalisasi ini akan segera menyapu, mengubah wajah perdagangan tradisional menjadi sirkuit ekonomi yang serba cepat, efisien, dan modern. Namun, di balik layar monitor dan sistem yang canggih, ada satu kekuatan yang tak terkalahkan: dukungan masyarakat. Tanpa kepercayaan dari warga, revolusi ini hanyalah mesin tanpa jiwa. Masyarakat kini memegang kendali penuh atas nasib kotanya sendiri. Inilah rahasia besarnya. Setiap rupiah yang Anda bayarkan melalui sistem resmi ini adalah sebuah investasi suci. Tidak ada lagi celah bagi kebocoran. Setiap sen masuk langsung ke nadi pemerintah, kemudian dipompa kembali ke jalanan, fasilitas umum, dan infrastruktur megah lainnya. Ini adalah kontrak sosial baru menuju Blora yang transparan, akuntabel, dan tak tertandingi. Kita tidak hanya sedang membangun pasar, kita sedang membangun peradaban baru, di mana kejujuran dan teknologi bersatu demi kemakmuran yang bisa dinikmati hingga anak cucu.